Shalom. Shalom teman-teman. Shalom anak-anak. Copot masker aja lah. Sekali lagi shalom teman-teman. Aduh, kayaknya ini dua orang apa 4 orang ini ya. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Kalau belum semuanya nggak mulai-mulai. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Benar. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Oke, kesempatan pada sore hari ini Kanatan menggantikan Kanehem lagi. Kanike yang hari ini masih sakit, ya masih belum sehat. Iya masih sakit ya, belum sehat ya. Belum pulih keadaannya sehingga saya menggantikannya. Ya, teman-teman semuanya sudah mendapatkan kertas putih? Sudah mendapatkan kertas putih? Oke. Yang belum mendapatkannya tidak apa-apa. Ini kita mengawali dengan sebuah permainan, ya. Sebuah permainan untuk menghantarkan kita kepada firman Tuhan. Oke, sudah membawa ballpoint? Yang sudah membawa ballpoint angkat tangannya. Angkat tangannya, angkat tangannya bukan ballpointnya. Ada ahli bahasa di sini. Hati-hati. Yang sudah membawa ballpointnya, angkat ballpointnya. Oke, tugasnya hari ini adalah kayak masih daring-daring gitu ya. Oke anak-anak, hari ini kita mulai materinya ya. Oke, silahkan yang sudah mendapatkan selembar kertas, dengarkan perintah saya, dengarkan ya. Dengarkan perintah saya. Perintah saya. Oke, saat ini tuliskan atau gambarkan ya. Gambarkan di sebuah kertas yang putih itu apapun yang kamu ingin gambarkan atau tuliskan. Gunakan kertas itu dengan sebaik mungkin. Apa itu di belakang? Boleh, pokoknya apapun deh. Gunakan selembar kertas itu dengan semaksimal mungkin. Apa? Semaksimal mungkin. Oke, saya beri waktu 10 menit aja. Karena khotbahnya nanti 10 menit. Enggak. Ya. Oke, gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Apapun yang kalian ingin gambar, gambarkanlah. Apapun yang ingin kalian tuliskanlah, tuliskanlah. Oke? Jarum jam yang panjang di angka 12. Nanti saya akan koreksi. Saya kasih nilai untuk nggak boleh sesuai keinginanmu ya, jangan ikut-ikut orang lain. Oke, apapun. Ya, tunggu. Apapun itu. A few minutes later. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan ini belakang doang tuh yang rame. Yang depan enggak tepuk tangan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi menggambarkan sesuatu, menuliskan sesuatu di selembar kertas ini. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan berhubungan dengan apa yang kalian tulis atau apa yang kalian gambar. Kita akan buka bersama-sama di Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan yang sangat simpel dan ini menjadi sebuah hal yang sering kita dengar, tapi ingin saya ungkapkan lagi ya, walaupun ini berulang-ulang, karena nggak pernah berhenti untuk mengungkapkan ini ya, karena pada kesempatan yang baik ini kalian ingin share sedikit ya, walaupun persiapannya yang singkat, tapi saya mempersiapkan dengan baik. Oke, sudah menemukannya? Yang sudah menemukannya katakan yes.
Yang sudah menemukannya katakan yes. Yang sudah menemukannya katakan yes. Menemukannya di mana? Alkitab, layar LCD. Nggak masalah, kita bagi berdiri yuk. Kita mau baca ayat firman Tuhan ini bareng-bareng. Tuh kelihatan, ada orang yang malas, ada orang yang nggak malas gitu. Ada orang yang sigap, berdiri cepat langsung. Oke, kita akan baca firman Tuhan ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita baca dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras, bukan keras, bukan ya, tapi suara yang keras. Karena hati-hati, di belakang ada ahli bahasa dari Universitas Brawijaya. Ya, Brawijaya. Oke ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Tar. Yang keras, suaranya yang keras. 1, 3. Setiap ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah. Lalu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar kataanku ini tidak melakukannya, ia sama orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu amin, silakan duduk teman-teman. Tema firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul rubuh karena tidak melakukannya. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk membacakannya sambil berdiri. Itu satu hal yang memang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan, berdiri, karena kita udah nyaman duduk, suruh berdiri susah. Oke. Di sini mengatakan firman Tuhan berbicara tentang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman semuanya, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan setiap kita. Saya merenung tadi siang habis doa puasa, ya saya di kamar sambil main game sepak bola, ya sambil merenung gitu kan. Kenapa setiap orang yang mendengar firman Tuhan kadang-kadang lupa, tidak melakukannya, lupa akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya tanya kepada setiap kita, siapa yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Sebagian, ya, siapa yang sebagian sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang sudah sebagian melakukan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan. Sebagian firman Tuhan. Sebagian perintah firman Tuhan. Angkat tangan yang tinggi. Siapa yang sebagian sudah melakukan perintah firman Tuhan? Ini enggak angkat tangan karena malu atau bagaimana? Rendah hati sekali bro, luar biasa. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ganti. Siapa yang tahu kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan. Ya Tuhan. Iki sing salah ngomong apa piye? Malu-malu. Enggak usah malu-malu. Sama saya enggak usah malu-malu. Yang malu-malu enggak dapat jajan. Tuh, saya ngitung duitku piro ya. Oke. Yang enggak malu-malu atau nanti yang benar akan dapat jus. Woi, ini berapa ini ya? Berapa anak? 1, 2, berapa? 47 kali 5.000. Berkat Tuhan melimpah, tapi kita harus mengukurnya. Enggak ya? 47 kali 5.000. Berapa? 235.000. Oke. Jus ini akan kalian dapat di Sabtu depan. Oke? Bisa? Bisa. Bisa lah, masa nggak bisa? Oke. Siapa yang tahu kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan.
Hei, udah dikasih bonus loh, udah dikasih rewards. Siapa, ingat di perkataan saya. Siapa yang tahu kebenaran firman Tuhan? Angkat tangan. Yang tahu kebenaran firman Tuhan, angkat tangan. Yang tahu kebenaran firman Tuhan, angkat tangan. Sekali lagi, yang tahu kebenaran firman Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Oke, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Dari 47 orang. Berarti 37 sesat nih. Kalian datang ke sini ngapain? Ini kayaknya aku samperin deh, tapi enggak ini ya, enggak ke kamera. Bisa diatur ya? Enggak. 37 anak tidak angkat tangan. Apa permasalahannya? Kalian di sekolah minggu diajarin firman Tuhan enggak? Ya? Ya? Kamu? Sin? Dosa? Michael? Tahu? Firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, tahu? Tahu? Kenapa nggak angkat tangan? Kenapa nggak angkat tangan? Oke. Tahu? Jangan mencuri. Michelle, tahu? Ada firman Tuhan, kebenaran firman, jangan mencuri. Tahu? Oke. Putri mana Putri? Oh, oke. Putri. Lagu ini Jambrut. Ya. Kamu tahu nggak? Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tahu? Kenapa nggak angkat tangan? Oke. Agnes. Oke ya, Agnes nih. Agnes. Yohanes 1 ayat 1 tahu nggak? Pada mulanya nggak tahu. Tahu nggak? Firman itu menjadi manusia. Ya benar bro. Pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tahu? Tahu nggak? Tahu? Oke. Agnes, tahu nggak? Tahu ya. Kenapa nggak angkat tangan? Oke. Itu tangan Titin. Kejadian 1 ayat 1 tahu? Tahu ya? Apa? Hah? Siapa yang tahu kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, terus belum berisi, kosong, gelap gulita. Tahu nggak? Tahu. Amsal, tahu nggak? Takut akan Tuhan adalah permulaan, ya. Apalagi? Tahu nggak firman Tuhan yang ada di Alkitab yang kalian tahu satu ayat pun? Satu ayat aja deh. Satu ayat aja. Saya tanya, kalian harus jawab. Oke. Gre. Firman Tuhan yang kamu pegang menjadi ayat pedoman hidup kamu apa, Gre? Akeh men. Ceklek. Hei, jangan buka Alkitab. Lupa. Oke, lupa ya. Oke, Evrina. Ayat apa yang kamu ingat? Hah? Di mana itu, di mana? 1 Tesalonika 5 ayat. Yeay! Hah? Dibedekin. Oke, setidaknya tahulah ya. Jangan lupa berdoa. Oke, Nathan yang kecil. Siapa bro? Yanto. Ganteng-ganteng gitu Yanto, nggak apa-apa. Tahu nggak ayat firman Tuhan yang kamu hafal sampai saat ini kamu apa? Oke, nggak tahu.
bendahara kita yang paling cantik, Cici Karen. Firman Tuhan mana yang kamu hafal? Aduh. Angel. Wih, ini dari surga nih, angel, malaikat. Kau jadi juaranya. Tahu? Oke, sebelahnya Floren. Yang kamu hafal firman Tuhan? Apa ini karena ditanyain jadi ayat firman Tuhannya lupa semua? Oke, Victor. Firman Tuhan mana yang kamu tahu? Apa itu? Tepuk tangan buat Victor. Tahu nggak? Tahu ya? Oke. Nathan, Cornel, firman Tuhan mana? Jangan bilang banyak, aku minta satu aja. Mana yang kamu hafal? Hafal semua, satu aja. Di mana itu? Oke. Teman-teman, ini aku nggak bisa di renungin firman Tuhan ya. Tema yang tadi saya berikan apa? Lia. Tema yang tadi saya berikan apa? Rubuh karena tidak melakukannya. Oke, saya akan baca ayat firman Tuhan ini sekali lagi buat kalian. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Teman-teman, orang atau gedung gereja ini didirikan di atas batu atau pasir? Iya sih. Didirikan, bukan tumpuannya. Didirikan di atas batu enggak? Yang tahu papanya Nehem mungkin ya. Di bangunan ini ya. Fondasi pasti pakai batu, nggak mungkin pasir doang pakai semen berdiri, gitu. Nggak mungkin. Sebuah bangunan pasti ada komponen. Terima kasih Bang Boni. Ya, setiap orang yang membangun rumah pasti ada komponen batunya. Ya, nah di sini yang ayat 24 mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Seringkali kita lupa atau tidak melakukan firman Tuhan karena kita tidak melakukannya. Yang setuju katakan amin. Dan ini saya tadi terpikir bahwa kenapa sih anak-anak atau YFC ya, teman-teman YFC ini kadangkala dia sudah dibekali atau diberikan firman Tuhan yang bagus. Firman Tuhan yang memang kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan yang kita berikan itu memang ya di atas rata-rata gitu ya. Kita udah bagi kelas supaya penerimaan firman Tuhan yang kita bawakan ini sesuai dengan porsi ya. Yang SMP ya porsinya SMP, yang SMA ya SMA. Bukan karena Nathan ini benci atau marah atau gregetan atau dongkol gitu. Ini gimana sih anak-anak udah dikasih firman Tuhan tapi kenapa nggak tumbuh-tumbuh? Nah, ini menjadi sebuah problema atau masalah ya. Kenapa kok generasi kadangkala tidak bertumbuh? Yang perlu kalian ingat hanya adalah bahwa saat firman itu ditaburkan, kalau tidak ada pertumbuhan, maka firman itu akan mati. Ya. Contohnya saya, Kak Nehem, Kak Nike, Kak Amel, Kak Victor, terus Kak siapa lagi? Kak Seto, Kak siapa lagi? Enggak ya? Kak siapa lagi sih? Kak Vanes, Kak Rista, Jia. Terus siapa lagi? Udah itu ya. Kak Nathan, emang udah ya Kak Nathan? Cornel, oh iya. Ya, sudah memberikan firman Tuhan, dipersiapkannya seminggu sebelumnya, tetapi pada hakikatnya saat kita menerima di gereja, itu kita, oh iya, amin, haleluya, yes. Pulang-pulang dari sini, tadi firmannya apa? Mungkin masih ingat. Saya katakan,
Pada saat engkau mengerti firman Tuhan di gereja, iya engkau mengerti di gereja, tapi saat engkau sudah di rumah, kalau engkau tidak melakukannya, otomatis maka firman Tuhan itu akan mati, nggak akan bertumbuh. Kita baca di ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Teman-teman lihat nggak bangunan warung-warung di Widuri? Tahu? Jangan nyampe gerobak, tapi yang memang ada, apa namanya itu? Besek, apa sih? Batas-batas yang kayu-kayu itu loh. Terus ada yang bangunan dicor, walaupun dicor ya pakai pondasi, tetap aja rumah itu ambruk ketika dihajar ombak. Ya, firman Tuhan juga berkata demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang saya ingin berikan yaitu bahwa firman Tuhan yang ingin saya berikan ini simpel teman-teman, praktis. Tapi seringkali ini tidak menjadi jawaban bagi setiap kita. Kenapa kok kadang-kali kita melakukan hal yang sama? Ya, tidak lagi melakukan setiap firman Tuhan ini dengan baik, kita lupa, kita masih melakukan kesalahan. Apakah nggak boleh Kak melakukan kesalahan? Boleh-boleh saja, tetapi kita nggak boleh melakukannya dengan hal yang sama. Ya. Jangan kita menjadi jemaat-jemaat atau generasi-generasi atau kaum muda yang gitu-gitu aja. Ya. Teman-teman, tadi saya menyuruh kalian untuk menuliskan atau menggambarkan sesuatu di sebuah kertas ini. Saya ingin mempraktekkan bahwa ini kita sudah menerimanya. Ya, tadi saya perintahkan atau saya berikan komando kepada Evrina atau kepada Kak Nehem, bagikan. Sudah dilakukan belum? Sudah? Sudah dilakukan belum? Sudah. Buktinya apa Kak? Ya ini, kalian menggambar sesuatu yang berbeda-beda. Oke. Nah, ketika saya di sini dan saya memberikan instruksi, gambarlah atau tulislah sesuatu yang kalian ingin tuliskan, ingin gambarkan di selembar kertas ini dengan semaksimal mungkin. Sadar atau tidak sadar, saya mengambil sebuah ilustrasi, ya, bagaimana saat kita menuliskan sesuatu, itu menandakan bahwa itulah yang sering kita lakukan. Gimana Kak maksudnya? Teman-teman, selembar kertas ini cukup gak buat kita gambar dan nulis? Cukup. Kalian sudah menerimanya? Sudah. Tadi setiap firman Tuhan ayat 24 mengatakan, silakan ditampilkan lagi. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, saya jangan dilangin dulu. Haleluya. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Ini bukan lupakan. Andai saja, saya Tuhan, saya ngomong pada Evrina, mendengar perkataanku, kau melakukannya? Melakukannya. Ya. Tapi saat kita di sini, saya ngomong kepada kalian, teman-teman, gambar dan tuliskan apa yang menjadi keinginanmu semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin gambarkan atau tuliskan apapun itu. Oke, kalian melakukannya? Melakukannya. Tetapi ada satu hal yang enggak kalian lakukan. Semaksimal mungkin. Nah, ini yang menjadi kendala beberapa anak-anak muda. Kita tahu firman Tuhan, tapi oke, bagus. Ya, ini saya bukan membaca ya, tapi secara psikolog aja. Nih, saya memberikan selembar kertas ini untuk kalian gambar. Ada kemungkinan nggak kalian menghabiskan ruang putih ini untuk kalian gambar? Bisa? Bisa. Tapi kenapa kalian mengambil bagian kecil dari segede kertas ini? Oke, gambar yang cukup bagus, ya cukup bagus.
Oke, cukup gede. Ini rumah, iya rumah. Canon. Oke, tanda tangan, Jameng. Ada yang menuliskan sesuatu. Oke, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidupku. Oke, nggak saya lanjutin. Oke, bagus. Oke. Menantikan gambarmu ya. Oke, boleh. Sebuah keluarga manusia. Oke. Keluarga yang manusia. Oke, bunga kecil. Oke. Siap. Ini keluarga dalam cinta. Haleluya. Buset, ini gambar orang doang. Garis. Nggak masalah. Oke. Pekerjaan yang lebih baik, penghasilan lebih baik, memperbaiki perekonomian. Gini, ini jadi menteri menteri sosial. Oke, ini pensil. Oke, kotak. Saya berharap ada yang, saya kira nggak digambarin apa-apa. Lulus, puji Tuhan. Gregory mungkin itu. Oke. Tuh kan, ini gambar apa? Wes, ini gambarnya dengan mata iman, bro. Ini keren nggak? Keren nggak? Nggak kelihatan. Oke, kamera boleh di zoom nih. Ya. Kelihatan nggak? Oke, nggak usah di zoom. Saya dalam hati pasti ada yang nggak gambar, pasti. Walaupun ini, kok itu saya gambar apa? Titik. Ya bolehlah. Bintang kecil, oke boleh. Aku ingin jadi anak baik. Aku tidak menjadi pembenci. Oke, bagus. Harta, bro, harta. Ini bisa E, bisa M, bisa W. Oke. Sudut pandang. Pengen check out Shopee. Wes, rame. Merpati Lost Door. Anak-anak ya, nggak masalah. Pengen jadi pro player, Nissin mesti ini. Oh bukan. Oke, bulat kotak. Ini cimol mungkin, lapar, pengen makan, apel. Itu. Oke, nggak semuanya saya buka, ya tulisan. Oke, tulisan apa ya tulisan. Oke, terima kasih buat teman-teman. Inilah, Kak, kenapa aku suruh nulis atau gambar, teman-teman. Saya memberikan ini kepada kalian, memperkatakan, ya. Saya memperkatakan, Kak memperkatakan, saya memperkatakan, Kak Yunika memperkatakan, Victor memperkatakan, Vanessa memperkatakan, semua teman-teman atau hamba-hambanya sudah memberkati kita semua di melalui mimbar ini, sudah memberikan perkataan firman Tuhan. Amin. Apa yang diperkatakan di sini adalah perkataan firman Tuhan. Amin. Amin. Saya berikan ini kepada kalian. Tahu nggak? Maksudnya ini saya memberikan firman Tuhan, setiap teman-teman yang berdiri di sini paham nggak apa yang diberikan? Kadangkala kita amin, amin. Oh, kadang-kadang kita manto firman Tuhan. Waduh, itu ngena lagi sama aku. Tapi firman Tuhan ngomong di sini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, yang pertama, karena dia mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya, saat kita mendengarkan firman Tuhan, atas dasar kita senang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan,
maka kita akan melakukannya kebenaran firman Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. Tetapi saat orang itu mendengarkannya tapi tidak melakukannya, saat ia membangun rumah di atas pasir, maka rubuhlah. Artinya apa, teman-teman? Ya, teman-teman semuanya. Apapun yang kami ungkapkan dari tempat ini, tujuannya adalah untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tapi seberapa bagaimana kita melakukannya, atau seberapa kita boleh menghidupinya, tergantung kita yang menerima. Dan contoh inilah dari sekian lembar yang ingin saya berikan. Bagaimana kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada yang putih bersih, artinya ya saya tidak mau mengartikan lah ya. Ada yang isinya gede-gede, ada yang mungkin gambarnya full banget. Ya full banget tadi. Ini misalnya. Dari contoh ini kita kelihatan bagaimana kita mempraktekkan atau melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita perkatakan, yang kita lakukan. Dan ini menjadi masalah, banyak anak-anak muda mendengar firman Tuhan, KKR, terus ikut fellowship dan sebagainya, ibadah gabungan dan sebagainya. Wah, sorak-sorak, haleluya, yes, sampai suara pulang, suaranya sampai habis. Karena apa? Sorak-sorai mendengar firman Tuhan, teriak-teriak, bagus nggak? Bagus. Karena kita mendengar. Tapi saat kita mendengar, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Melakukannya. Dan ini akibat atau efek yang sering kita timbulkan. Kita hanya banyak mendengar, tapi tidak banyak untuk melakukannya. Sehingga saat kita diterpa dengan godaan-godaan, maka kita akan rubuh lagi. Maka dari itu tema yang saya berikan adalah rubuh karena tidak melakukannya. Dan dua macam dasar ini yang harus kita pegang, mau di atas batu atau di atas pasir. Teman-teman semuanya, Kanatan gak sedang marah, tetapi Kanatan ingin memberikan sesuatu hal yang baik bagi setiap kita. Kenapa kok seringkali kita gak melakukan kebenaran firman Tuhan? Kita hari Jumat, kita doa, merasakan hadirat Tuhan, kita dijamah Tuhan, wah nangis-nangis sampai meleran KB. Tapi besoknya hari Jumat diterpa masalah, di situ memuji Tuhan. Misalnya lagunya apa nih? Bapa, Engkau mengenalku. Kemarin Jumat yang nangis-nangis jamahan Tuhan. Yes Tuhan, yes. Tapi Jumat kemudiannya, ceritaku dan isi hatiku. Respon dia gini. Yes. Orang yang tadi Jumat kemarin, yes Tuhan, sambil nangis-nangis. Tapi Jumat kemudian dia hanya berdiam diri. Bahkan mengeluarkan suara emasnya pun enggan walaupun wales. Ya enggak sih? Kadang-kadang kita terlalu sombong, kita merasakan Tuhan, kebaikan Tuhan saat di sini, saat merasakan hadirat Tuhan. Tapi kita nggak mau bertanggung jawab, kita nggak melakukannya saat kita sudah mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tahu nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tahu kak? Woi jelas tahu. Kristen nggak ditentukan oleh hafalnya ayat. Tapi bagaimana kamu mau bertanggung jawab melakukannya? Dua macam dasar ini memberikan contoh kepada kita. Oh iya, aku sering kali jatuh. Kenapa? Karena aku belum tentu melakukannya. Aku hanya sekedar mendengar. Aku hanya banyak mendengar, tapi sedikit melakukannya. Dan dari contoh gambar ini saya bisa melihat. Saya nggak mau ngoreksi setiap pribadi kita, makanya nggak tak kasih nama. Oh orang ini, oh bagus nih, melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah ini menjadi patokan? Tidak. Terus kenapa Kanatan ngasih gambar ini? Kenapa Kanatan ngasih nyuruh ini? Karena apa yang saya perintahkan kalian lakukan, kan Kanatan ngasih ngomong. Semaksimal mungkin, gambar semaksimal mungkin. Gunakan
selembar kertas ini semaksimal mungkin. Dan itu artinya bahwa seberapa kita mengukur diri kita saat kita menerima perintah, menerima perkataan Tuhan ini dengan baik. Teman-teman, hari-hari ini kita nggak tahu ke depan pandemi ini selesai kapan. Mungkin 5-10 tahun lagi, kata dokter di jemaat kita. Terus bagaimana keadaan kerohanian kita? Apakah mau terus semakin melorot? Kita mempunyai visi, bertumbuh dan berbuah lebat bagi Kristus. Bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita nggak pernah mendengarkan dan melakukannya? Kita seringkali cuma hanya mendengar dan tidak melakukannya. Karena tak ingin nangis nih. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, kami mempersiapkannya berbeda-beda. Karena Hem dapat jadwal firman Tuhan, dia melakukannya dengan segenap hati. Makanya dia bisa menulis sebuah outline khotbah. Dia bisa ngasih poin-poin dan PowerPoint. Tentunya ada proses yang dilakukannya. Ini firman Tuhan yang mudah dan sering kita dengar, tapi untuk kita melakukannya kita susah. Tadi saya mengatakan, yuk kita baca firman Tuhan ini bangkit berdiri. Ada yang berdirinya cuma tengok-tengok dulu. Ada yang duduk, lain udah berdiri. Diri ya. Ada yang sigap, wis langsung. Ya. Bagaimana kita menerima berkat yang besar yang Tuhan sudah berikan? Kalau kita nggak pernah mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang menjadi teman-teman, mendengarkan enak gak sih mendengarkan? Tinggal dengerin aja kok. Kuliah online, off cam, udah dengerin aja. Saya ngajar murid-murid saya ngomong dengan video saya sendiri, yang lainnya cuma nama gitu ya. Fanny, Angel, Michelle lagi, Victor mana lah. Victor mana, Rista, Yosafat ya. Tapi nggak on cam gitu loh. Sebel nggak? Sebel nggak sih? Kasihan guru-guru kalian gitu loh. Jadi yuk teman-teman, sebelum kita mendengar atau mendapatkan firman berkat firman yang lebih besar, yuk kita perbaiki dulu yang dasar. Kita memang belajar pada bulan ini mengenai anak Allah. Ya, tadi saya sedikit membaca outline khotbahnya, mungkin yang udah dipersiapin ya. Berkat kebangkitan. Berkat kenaikan. Karena saya menuliskan sebuah outline khotbah itu dan sudah di-print, mungkin sudah dipersiapkannya. Bagaimana kita mau menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan? Tapi kalau kita hanya sendiri melakukannya aja sulit. Kak lah, kita kan masih berusaha. Oke, berusaha. Kita hargai usaha kalian. Tapi seberapa jauh usaha kalian sudah dilakukan? Saya bertanya kepada setiap kalian bukan untuk mempermalukan, tidak. Ya. Kalau ditanyain, firman Tuhan mana yang kalian hafal? Nggak pada tahu, nggak angkat tangan juga. Tahu nggak? Kalian tahu firman Tuhan? Tahu. Tapi taunya hanya di gereja aja kak. Mungkin ada yang bilangnya seperti itu. Oke teman-teman, dari hal ini dua macam dasar. Dan yang saya kasih tema yaitu rubuh karena tidak melakukannya. Kenapa? Seringkali kita jatuh. Kenapa? Seringkali kita lagi masuk dalam lubang yang sama. Kenapa? Seringkali kita jatuh lagi. Karena kita belum melakukannya. Firman Tuhan ini baik gak sih? Yang baik angkat tangan. Yang setuju firman Tuhan ini baik, mendidik, angkat tangan. Tahu? Tahu ya. Tapi kita masih krisis untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kak, aku masih muda, aku masih kecil. Kita dari sekolah minggu dituntut untuk menghafal firman Tuhan. Ya mungkin gurunya
Tante Gyoktin, mungkin gurunya Tante Solan, mungkin yang dulu gurunya Bu Iskak, Tante Titin, Om Kris, ya terus siapa lagi? Om Surya, terus Tante Sucen, ya, Tante Gyok Eng, ya, disuruh ngafalin firman Tuhan. Kita mendengar. Kenapa kok mendengar? Ya kita kan baca firman Tuhan, kita menghafalkan firman Tuhan karena mendengar, belum tentu kita melakukannya. Teman-teman, percayalah, saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, berkat Tuhan sudah sediakan. Seseorang anak muda di tempat ini cerita tentang perpuluhan. Saya nggak menyebutkan namanya. Dia share, aku pingin kayak gini. Dia mendapat berkat yang sangat banyak, ya bukan banyak-banyak juga, ya lumayan banyak. Saya bilang, kamu harus melakukannya ini, 10% kamu berikan. Nggak percaya, share lagi sama orang lain. Oke, nggak apa-apa. Dan Kaneh bilang, wah kamu kalau sharing sama Kanatan ya diantem-antem kamu, diajar-ajar. Ya, tak gitu. Tapi apa akhirnya? Sida ora jadi, perpuluhan jadi, tapi sedikit nggak rela. Akeh yang dilakukan akeh, tapi apa? Bukti saat kita mendengar firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 10, ya, belajar untuk memberikan perpuluhan, walaupun itu gede, walaupun itu sedikit, yuk kita belajar. Saya bilang, jangan membuat motivasi yang enggak, wah nanti aku perpuluhan diberkati Tuhan di sana. Enggak. Apakah kita saat memberikan perpuluhan kita mendapatkannya uang juga? Enggak. Dan akhirnya orang itu cerita, nggak disangka-sangka ya. Saya berangkat ibadah pagi, terus nganterin seseorang, dapat job. Itu berkat Tuhan enggak? Karena apa? Mendengar dan melakukan. Kalian yang belum pernah melakukan, belum pernah mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan, berarti pertanyakan, sudah melakukannya belum? Kalau kamu ingin mendapatkan berkat tersebut, yuk dengar, kasihlah musuhmu. Oke, aku lakukan. Sorry ya kemarin ya aku marah-marah sama kamu nih. Aku sedikit emosi karena aku nggak enak. Aku merasa gini-gini. Bereskan. Oke, kita lakukan firman Tuhan lagi. Ada yang benci, wah ini nih, enggak apa-apa. Aku mengampuninya kok. Tapi apakah berkat yang Tuhan sediakan? Mungkin bukan hanya sekedar materi yang dia terima, tapi dalam batinnya dia bisa mengendalikan dirinya. Bisa mengendalikan dirinya, emosinya, dirasani orang ya akhirnya nggak emosi, ya, disinggung-singgung orang, dijelek-jelekin orang akhirnya nggak emosi. Tadinya, ngomong apa kowe? Apa? Delok-delok. Ya duwe mata delok. Tapi apa yang dia dapat? Bukan hanya sekedar materi. Karena apa? Melakukannya. Yuk, lirik kanan kirimu, lakukan firman Tuhan. Katakan, yuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Amin. Karena setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ingat, kita akan mendapat sebuah berkat yang Tuhan berikan. Tuhan sudah sediakan berkat kalau kita melakukan perkataan yang Dia berikan. Melalui apa? Melalui hamba-hambanya. Firman Tuhan ini pada sore hari ini mengajarkan kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak rubuh, tidak ambruk, tidak tepar, tidak apa secara rohani ya. Mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita masuk dalam ujian. Saya panggil pemain musik. Multimedia sudah disediakan tadi liriknya. Boleh ditampilkan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku,
tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Cara-Mu tebus hidupku. Oh, karya-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terang jalan-Mu, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Ke masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Rintanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Ke masa depan Kau sediakan harapanku di dalam. Hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman Tuhan, kami mau berharap kepada-Mu saja. Engkau yang sudah menyediakan semuanya bagi kami. Dan mampukan kami untuk belajar mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Karena harapan kami adalah sebuah kepastian di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah bertanggung jawab atas kehidupan kami. Selayaknya kami juga bertanggung jawab untuk melakukan setiap perintah-perintah yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami untuk boleh belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami seringkali jatuh, tapi Tuhan topang setiap kami untuk kami boleh berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin, sehingga mahkota kehidupan kami boleh dapatkan. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu sudah kami dengar. Ampuni setiap kami yang mungkin kami belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kami sudah mendengar banyak kebenaran-kebenaran yang kami dengar, tapi kami belum pernah atau belum mau melakukannya. Tuhan ampuni. Dari hari ini kami mau belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai anak-anak-Mu, pakai generasi-Mu
Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Karena kami percaya dari generasi-generasi inilah Tuhan pakai menjadi sebuah terobosan yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajari terus Roh Kudus, pimpin dan bimbing setiap anak-anak-Mu untuk boleh melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan kepersembahan sebagai bukti kasih dan karunia-Mu atas kehidupan kami. Dan terima kasih buat berkat yang sudah kami terima, dan kami mau berikan ini kepadamu Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan tempat ini, khususnya untuk Youth for Christ Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siap memberi. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.